Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi pemasaran dan penjualan. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dalam organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Kemudian ada 4 dalam bauran pemasaran sistem informasi dalam pemasaran. Yang pertama yaitu produk, yaitu produk atau jasa apa yang saat ini disukai oleh pelanggan. Kemudian perlu dimodifikasi bagaimana? Kemudian perlu inovasi seperti apa? Yang kedua yaitu promotion, yaitu bagaimana strategi melakukan promosi yang paling menguntungkan. Yang ketiga yaitu place, yang mana lokasi-lokasi manakah yang paling tepat atau strategis. Kemudian bagaimana saluran distribusi yang paling menguntungkan. Yang keempat yaitu price, yaitu bagaimana rumusan harga yang paling menguntungkan dari pihak konsumen dan perusahaan. Kemudian ada 3 arus informasi yang penting bagi pemasaran. Yang pertama yaitu internal, yaitu seluruh data yang diteliti dan dikumpulkan dari dalam perusahaan. Yang kedua yaitu intelijen, yang mana mengalir dari lingkungan luar ke dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi, yaitu mengalir dari dalam perusahaan ke lingkungan luar. Kemudian di sini ada bentuk dari diagram atau bagan sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Di sini ada manajemen pemasaran, analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian. Yang pertama yaitu manajer pemasaran. Kemudian lanjut ke menilai kebutuhan informasi. Kemudian masuk dalam melakukan pengembangan dalam informasi. Yang pertama melakukan pencatatan internal, kemudian melakukan intelijen pemasaran, kemudian melakukan riset pemasaran, kemudian analisis pendukung keputusan pemasaran, kemudian melakukan penyebaran informasi. Dalam sistem informasi pemasaran ini, tujuan dari diagram atau bagan sistem informasi pemasaran ini yaitu lingkungan pemasaran, pasar sasaran, kemudian saluran pemasaran, kemudian persaingan, yang terakhir yaitu kekuatan lingkungan makro. Inilah bentuk dari diagram atau bagan dari sistem informasi pemasaran. Dengan kita melihat diagram dan dari sistem informasi pemasaran ini, maka kita mengetahui alur dari sistem informasi pemasaran dan melakukan pengembangan informasi di dalam pemasaran. Kemudian ada komponen sistem informasi pemasaran, yang mana di sini yaitu induk atau inti dari permasalahan ini yaitu sistem pencatatan internal. Yang pertama yaitu ada melakukan pesanan. Yang kedua yaitu penjualan. Yang ketiga yaitu harga. Kemudian yang keempat yaitu biaya. Yang kelima yaitu tingkat persediaan. Yang keenam yaitu piutang. Yang ketujuh yaitu utang. Yang terakhir yaitu dan lain-lain yang bisa melakukan perkembangan atau memajukan sistem informasi pemasaran yang kita buat. Inilah bentuk dari sistem informasi yang paling dasar. Komponen ini sangat penting di dalam sistem informasi pemasaran yang kita bangun, karena
kurang salah satu dari komponen sistem informasi pemasaran yang saya sebutkan tadi, maka akan tidak berjalan dengan lancar atau tidak balance. Kemudian ada alasan bidang pemasaran yang dibutuhkan atau membutuhkan. Yang pertama yaitu tingkat persaingan yang tinggi. Pada masa sekarang atau zaman sekarang, persaingan itu sangat tinggi. Baik dari media sosial, dari secara bertatap muka, itu persaingan yang sangat tinggi dalam melakukan pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu produk yang bervariasi. Untuk melakukan atau menciptakan produk, sekarang banyak melakukan untuk mengembangkan ide-ide kita untuk menciptakan produk yang bervariasi dari sebelumnya atau mengembangkan produk yang sudah ada yang lebih bagus atau lebih baik ke depannya. Yang ketiga yaitu penemuan teknologi informasi. Kalau dulu orang melakukan promosi itu lewat media radio ataupun TV. Sekarang pada zaman sekarang untuk melakukan promosi dalam pemasaran bisa melalui website maupun aplikasi Android. Bahkan bisa menciptakan teknologi untuk produk kita sendiri. Kemudian ada macam-macam sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi. Yang mana di dalam sistem informasi akuntansi ini ada data sales order sebagai input, kemudian CAA menyediakan data untuk laporan periodik, laporan khusus, model matematik, dan model berbasis pengetahuan. Yang kedua ada sistem informasi riset pemasaran, yaitu yang pertama manajer pemasaran, yang mana menggunakan riset pemasaran untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua yaitu mengumpulkan informasi dari konsumen dan prospek atau calon konsumen, yaitu kumpulan data transaksi, keluhan, dan lain-lain yang terdokumentasi di dalam perusahaan serta disurvei khusus bagi pemasaran kepada para pelanggan atau customers dan kepada para calon pelanggan atau prospektif. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Yang terakhir yang keempat yaitu pemrosesan menggunakan subsistem riset pemasaran. Yang terakhir dalam macam-macam sistem informasi pemasaran yaitu sistem informasi pemasaran digunakan oleh manajer. Yang pertama yaitu industri besar menggunakan komputer sebagai alat pemasaran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga untuk memformulasikan bauran pemasaran. Yang keempat yang terakhir yaitu untuk menindaklanjuti beberapa baik bauran tersebut diterima oleh konsumen. Kemudian ada sistem informasi penjualan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi penjualan? Sistem informasi penjualan adalah sebuah prosedur yang melaksanakan, mencatat, mengkalkulasi, membuat dokumen, dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, dari mulainya order penjualan hingga transaksi yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian ada poin-poin di dalam sistem informasi penjualan. Yang pertama yaitu produk, yang mana siklus hidup produk mendukung melalui yang pertama, pengenalan produk atau jasa kepada publik atau konsumen atau product introduction. Yang kedua yaitu pertumbuhan penjualan atau growth. Yang ketiga, dewasa atau penjualan sudah tidak bisa berkembang lagi atau tanda kejenuhan konsumen atau motor. Yang keempat yaitu penurunan penjualan atau decline. Kemudian yang kedua, dari poin-poin di dalam sistem informasi penjualan yaitu tempat,
yang mana tempat ini sangat berpengaruh dalam melaksanakan penjualan dalam pemasaran produk kita. Adapun beberapa poinnya, yang pertama yaitu saluran distribusi pendek atau panjang. Kemudian yang kedua yaitu material, uang, dan informasi mengalir melalui saluran distribusi. Ada juga poin-poinnya, yaitu yang pertama aliran sumber daya, yang kedua umpan balik, yang ketiga aliran berlawanan dengan aliran sumber daya, yang keempat yaitu feed forward information, yang kelima aliran informasi kepada konsumen, yang terakhir yaitu EDA, yaitu Electronic Data Interchange, yaitu sistem informasi berbasis web untuk kegiatan saling bertukar dokumen, seperti melakukan transaksi atau melakukan upload bukti pembayaran atau upload bukti sudah diterimanya barang tersebut. Kemudian yang ketiga poin-poin di dalam sistem informasi penjualan yaitu promosi. Promosi sekarang yaitu bisa yang pertama melakukan iklan, di mana iklan ini bisa disebarluaskan seperti di Instagram, di YouTube, di Facebook, dan di media sosial lainnya. Kemudian bisa juga melakukan informasi melalui radio maupun TV. Yang kedua yaitu penjualan perseorangan. Yang kedua yaitu penjualan perseorangan atau personal selling. Yang ketiga yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan ini kita bisa menambah atau merekrut orang untuk melakukan promosi ke toko-toko yang ada yang bersangkut dengan produk yang kita buat atau yang kita jual untuk ke konsumen. Yang keempat atau yang terakhir dari poin-poin di dalam sistem informasi penjualan yaitu harga. Di dalam harga ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu berdasar harga atau cost based menggunakan AES. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan permintaan atau demand based yang menggunakan what if model. Kemudian di dalam sistem informasi penjualan ada aplikasi pada CRM. Yang pertama yaitu Customer Facing Application, yaitu terdiri atas berbagai aplikasi yang semuanya difokuskan untuk memfasilitasi interaksi otomatis antara perusahaan dengan para pelanggan dan calon pelanggannya. Contohnya seperti aplikasi layanan prajual atau promosi, call center otomatis, automated email, layanan teknis dan administratif helpdesk. Kemudian yang kedua yaitu Customer Touching Application, yaitu kumpulan aplikasi untuk self-service bagi para pelanggan dalam melakukan browsing, produk-produknya. Kemudian pemberian order, konfigurasi model, pesanan sesuai keinginan pelanggan, transaksi jual beli secara e-commerce. Yang ketiga yaitu Customer Centric Intelligence Application, yaitu kumpulan aplikasi untuk menganalisis hasil-hasil dari transaksi, demografi pelanggan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Online Networking Application, yaitu kumpulan aplikasi untuk mempererat hubungan perusahaan dengan cara pelanggan seperti aplikasi chat, rooms, discussion, dan lain-lain. Kemudian ada juga aktivitas CRM. Yang pertama yaitu operasional CRM, yaitu layanan-layanan lengkap prajual, layanan transaksi jual beli e-commerce, dan penagihan. Kemudian yang kedua, analytical CRM, yaitu menganalisis pasar, tren produk yang sedang disukai pelanggan, kemudian segmen pasar dominan. Yang terakhir yaitu collaborative CRM, yaitu untuk komunikasi aktif dan cepat secara online antara perusahaan dengan para mitra bisnisnya
untuk melakukan penyediaan permintaan pelanggan secara cepat dan kepuasan pelanggan. Baiklah, itulah informasi atau materi tentang sistem informasi pemasaran dan sistem informasi penjualan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam melakukan penjelasan materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.